perkenalkan nama saya Sukma Fika. Saya biasa dipanggil Sukma. Hari ini saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Marjano. Saya dipanggil Sandi. Halo teman-teman, nama saya Nini Janingsih. Biasa yang lain manggilnya Nina aja sih. Kali ini kita di sini akan menceritakan soal pandangan kita terhadap kehidupan. Ditonton ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih arti kehidupan buat kalian? Menurut saya arti kehidupan itu adalah sebuah perjuangan kita untuk selalu bertahan hidup, memperjuangkan cita-cita, memperjuangkan keinginan-keinginan dan hak-hak kita. Menurut saya hidup itu adalah sebuah pilihan yang dimana terkadang pilihannya itu terkadang simpel, tapi manusia itu kadang milihnya itu yang ribet. Terus kadang juga keterbalikan dari hal itu gitu. Terus benar juga kata Sukma, hidup itu adalah penuh perjuangan yang dimana kita sebagai manusia itu punya mimpi, punya cita-cita dan punya harapan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Dan itu kita harus menggapai harapan itu dengan secara belajar dari nol, terus berjuang dari nol gitu kan. Itu sih menurut aku. Menurut saya sendiri, makna kehidupan adalah motivasi dari diri kita sendiri, tujuan dari hidup kita sendiri, harapan yang ada pada diri kita sendiri, dan juga kebahagiaan dari kita sendiri, dan kita yang lebih berguna untuk orang lain. Ketika kita mempunyai hal yang lebih, kita dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Begitupun kita dapat menerima masukan, kekurangan apa sih yang kita nggak ada, dan kekurangan apa yang kita punya dalam hidup sini. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Hal apa yang pernah kamu saksikan yang membuat kamu berpikir bahwa dunia ini masih bisa berjalan ke arah yang lebih baik? Kalau menurut saya itu karena zaman sekarang itu zaman canggih ya. Terus komunikasi pun sekarang canggih juga gitu kan, karena ada media elektronik. Terus sekarang ada gadget yang dimana gadgetnya itu smartphone bisa dimanfaatkan oleh manusia tentunya gitu kan, buat cari uang gitu kan. Dan sekarang pun rebahan gitu ya, walaupun kita rebahan tapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu gitu kan. Yang penting kita ada niatan buat ngerubah yang tadinya no life jadi sekarang jadi sibuk sendiri nih, walaupun rebahan tapi menghasilkan uang. Itu yang menurut aku. Apa yang membuat menurut saya dunia dan baik-baik aja? Menurut saya ketika saya melihat orang masih saling tolong menolong antara satu sama lain, dan juga antara perekonomian dan kehidupan sosial mereka. Menurut saya sih itu. Kalau menurut saya ketika orang-orang masih bisa aware tentang berita hoax gitu, meskipun ada orang yang masih kemakan berita hoax, tapi ada juga yang membenarkannya. Jadi menurut saya itu masih akan terlihat baik-baik saja di dunia. Pertanyaan nomor 3. Hal apa yang pernah kamu lakukan yang pantas diingat secara terus-menerus dari hari ke hari? Dari segi support teman saya ya, dulu waktu orang tua saya berpisah itu, mungkin kalau misalkan gak ada teman saya, mungkin saya masih sedih sampai sekarang, sampai saat ini. Dan juga mungkin entah kehidupan saya bakal ke arah kemana, mungkin ke arah yang lebih negatif lagi ke depannya. Kalau menurut saya itu mungkin kebaikan-kebaikan teman saya yang ketika saya lagi down, mereka selalu ada untuk saya. Terus
ketika saya butuh teman cerita, butuh teman kemanapun, karena saya tuh tidak bisa naik motor. Jadi ada beberapa teman saya yang ketika saya ajak, mereka hayu aja. Jadi itu membuat saya keingat terus kebaikannya. Hal apa yang saya ingat terus itu ketika aku dibantu sama teman pada saat aku lagi kesusahan. Waktu itu tuh aku lagi butuh uang banget buat bayar kosan gitu kan, karena kebetulan aku udah ditekan-tekan nih sama ibu kosan gitu kan. Nah waktu itu beneran kedua orang tua itu belum ada uangnya gitu kan. Dan alhamdulillah ketika aku cerita ke temen aku yang satu ini, alhamdulillah responnya baik, dan kebetulan dia bekerja di luar negeri gitu kan. Alhamdulillah dibantu sama dia gitu kan. Nah itulah paling yang aku akan selalu ingat kepada jasa dia itu, ngebantuin saya gitu. Nomor 4, apa yang membuat kalian bersemangat dalam hidup akhir-akhir ini? Hal yang membuat saya bersemangat akhir-akhir ini karena pertama udah selesai UTS, jadi ada hari libur, hari istirahat. Terus mungkin ingin main sama teman-teman sekalian refreshing. Habis itu semangat juga karena mulai ngirim proposal buat magang. Kebetulan saya kan gak ikut KKN, jadi pas KKN apa KNM gitu dipakai untuk magang. Hal apa yang membuat saya semangat belakangan ini? Yang pertama karena banyak hari liburnya, karena saya mau holiday. Dan juga dipakai buat mudik, ketemu nenek sama kakek. Alhamdulillah masih ada. Dan juga kenapa saya masih bersemangat hidup pagi akhir ini, ya karena One Piece belum tamat. Udah itu. Hal apa yang akhir-akhir ini semangat ya? Yang pertama itu karena emang habis UTS terus ada libur juga kan, terus ada lebih banyak waktu di rumah sama keluarga. Terus yang kedua itu karena ada orang baru, yang dimana orang itu ya buat aku itu, oh dia care nih sama aku gitu kan. Terus udah gitu dia juga nunjukin kecarean dia ke aku gitu kan. Makanya aku sekarang semangat bahwa dia, oh dia ada nih buat aku gitu. Itu sih. Nomor 5, apakah ada seseorang di hidupmu yang ingin kamu maafkan dan kamu mintai maaf tapi belum kamu lakukan sampai saat ini? Mungkin kalau saya sendiri, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman saya, teman-teman dekat. Kalau misalkan ada beberapa hal yang ketika mereka minta tolong belum bisa ngebantu sepenuhnya, karena memang banyak beberapa hal tuh nggak bisa saya bantu karena sayanya juga masih kekurangan akan hal itu. Terus mungkin yang ingin seseorang yang ingin saya ingin orang itu meminta maaf kepada saya, mungkin orang yang telah membuang-buang waktu saya. Karena jujur dalam hidup saya soal waktu adalah perihal yang berharga, sebab waktu itu nggak bisa diulang lagi. Jadi menurut saya ketika ada orang yang mencoba membuang-buang waktu saya, itu yang ruginya itu saya gitu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih telah menyimak pengalaman dari kami, dari susah, senang, dan bahagia kami. Terima kasih. Bye bye.